hamil sampai dia lansia, itu kita harapkan semua terkontrol yang baik kesehatannya. Jadi tidak ada yang terlewatkan dari siklus kehidupan kita. Nah, sekarang dari siklus kehidupan ini ada yang berpengaruh, yang mempengaruhi secara keseluruhan. Misalnya, salah satunya adalah gizi kita. Nah, saya akan terangkan sedikit saja masalah gizi, dan nanti kalau misalnya kesempatan kita akan lebih dalam lagi tentang gizi. Nah, tentang gizi seimbang, kalau kita dulu mengenal 4 sehat 5 sempurna, ya, makanan nasi, ikan, sayur, buah, dan susu. Nah, sekarang kita harus perhatikan lagi bukan cuma masalah 4 sehat 5 sempurna, tetapi masalah keseimbangan yang bisa disebut gizi seimbang. Nah, gizi seimbang ini beda. Maka kenapa dikatakan seimbang? Orang yang kerja di buruh dan orang kerja di kantor sebagai administrasi itu beda gizinya, kebutuhan karbohidratnya. Kemudian gizi anak-anak dengan gizi orang dewasa dan lansia beda takarannya yang diperlukan. Nah, oleh karena itu kita harus perhatikan masalah gizi ini, gizi seimbang. Nah, gizi seimbang yang dianjurkan kepada kita itu yaitu secara sederhana dalam sebuah piring kita dibagi 4 seperti ini. Jadi ada makanan pokok. Makanan pokok ini sekitar 60%. Kemudian ada sayuran sekitar 60% lagi dari piring kita. Kemudian ada lauk pauk dan buah-buahan. Nah, jadi dari makanan ini ketika dibahagi seperti ini, inilah yang sekiranya sebisa mungkin kita bisa penuhi setiap kali kita makan. Kira-kira opa dan oma bisa memenuhi ini? Setiap kali makan ada nasi atau bete atau sagu atau apa ini sebanyak 60% yang warna ungu ini. Kemudian ada sayurnya setengah. Kemudian ada buah-buahannya. Kemudian ada dia punya lauk. Selama ini yang kita lihat di keluarga kita, begini nasinya, di sini ikan dan sayurnya, dan rica sedikit. Seperti itu kira-kira kita punya gambaran. Nah, ini harus kita rubah, opa-opa dan oma-oma. Ketika saya sampaikan ini di beberapa tempat, banyak orang mengatakan, kan tidak mau mati juga kalau orang cuma makan ini. Iya kan? Secara kita berpikir rasional, kan tidak mau mati juga kita kalau cuma makan nasi dengan ikan. Kenapa kita harus susah mencari makan sayur, makan ikan? Nah, yang jadi pertanyaan, apa kita mau untuk hidup sehat atau untuk hidup kita punya pemikiran maksimal, kita punya produktivitas tinggi? Nah, inilah yang jadi alasan kita kenapa kita harus penuhi gizi ini, supaya kita bisa berpikir dengan baik, kita bisa memenuhi semua gizi kita, sehingga tubuh kita bisa menjadi produktif dan bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi walaupun opa dan oma sudah tua, tetapi masih produktif, masih semangat, masih kuat karena ada gizi ini tadi. Nah, kalau kita cuma makan sedikit sayur, kita punya kebutuhan akan vitamin, mineral itu sangat kurang. Akhirnya kita beli obat-obatan, suplemen vitamin A, suplemen vitamin dan mineral dari berbagai macam merek dan produk. Padahal semua itu ada dalam sayur dan buah. Kalau kita penuhi setiap hari, kita bisa mendapatkan gizi yang baik tanpa perlu lagi harus mahal-mahal membeli suplemen. Mohon maaf kalau misalnya di sini ada yang bisa untuk suplemen. Tapi ini harus disampaikan bahwa kita memang harus melihat kita bisa memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam buah dan sayur, sehingga kita tidak perlu mahal-mahal mencari sayur di pasar yang lain. Jadi kebutuhan sayur ini akan harus kita penuhi. Kemudian lauk pauk dan ikan. Nah, ini tidak bisa digantikan. Misalnya kita gantikan lauk pauk sebanyak sayuran ini. Kalau boleh jangan, karena ini memiliki fungsinya masing-masing. Antara buah, sayur, lauk, dan buah-buahan. Nah, jadi masalah gizi ini, opa-opa dan oma-oma, ini menyangkut segala usia, mulai dari wanita, ibu hamil tadi, sampai dia bekerja, sampai dia lansia, sama seperti kita di sini. Jadi kita harus memperhatikan masalah gizi ini supaya kita bisa maksimal dalam berproduktif, kita maksimal dalam pekerjaan kita, maksimal dalam kita berpikir, maksimal dalam kita punya ketika kita berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi semua ini mempengaruhi kita punya, termasuk kita punya mood atau rasa senang
itu dipengaruhi oleh sayur, buah-buahan. Jadi kalau kita kurang hormon, kurang vitamin, itu kan bukan hormon, mempengaruhi kita punya mental. Akhirnya kita kalau dalam ini sudah marah, kemudian